Halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gua, Pimen. Jadi hari ini kita bakal latihan otot dada ya. Dan gua mau nyuci ayam guys. Nih kalian bisa lihat ayam sudah gue siapkan ya. Jadi gua barusan beli ayam 2,5 kg buat seminggu ya. Jadi 2,5 kg sih tadi harga 115 ya. Tadinya tuh gue 2 kilo seminggu guys. Jadi 5 hari itu di hari gue nge-gym gue konsumsi 400 gram dada ayam mentah. Tapi sekarang gue naikin jadi setengah kilo per hari ya. Supaya apa ya? Supaya ya proteinnya lebih banyak lah masuk di tubuh gue. Nah dan juga telur, ada telur guys. Telur tuh gue mungkin bisa kalau dihitung kasarnya tuh seminggu berapa ya? Seminggu 2 kilo lah, 1,5 kg sampai 2 kilo. Karena kan sehari gue cuma konsumsi 5 sampai 7 ya. Tapi keseringan sih 5. Nah, dan juga kalau hari gue rest day itu gue biasanya nggak konsumsi dada ayam guys. Paling gue kayak cuman makan telur, terus juga minum soy protein, dan sekarang kan gue juga minum whey kan. Jadi kayak mungkin sama whey juga. Jadi ya dada ayam gue keep buat hari-hari gue nge-gym aja. Ya, hitung-hitung meminimalisirkan budget lah ya. Jadi mungkin gue untuk dada ayam, anggaplah 2,5 kg tuh sekitar, ya pokoknya sekitar 600.000 lah kurang lebih ya. Untuk dada ayam sendiri per bulan. Buat telur gue gak ngitung sih. Jadi itu termasuk angka yang murah ya. Jadi ya segitulah. Tapi kalau misalkan normalnya sih 400 sampai 500. Enggak sih, gak nyampe 600 guys. 500 lah, 500.000 per bulan lah buat dada ayam. 400 sampai 500 ribuan. Iya, nggak nyampe 600 mahal banget ya. Ya sekitar segitu, sama telur ya mungkin 600.000. 600 sampai 700 lah. Gak tau lah, sekitar segitu pokoknya. Itu sudah gua minimalisirkan budget banget ya. Itu di luar yang lain-lain. Pokoknya dada ayam pure sama telur dong itu pas cutting ya. Kalau misalkan gua lagi bulking sih kayak lebih murah karena gue bisa makan apapun kayak gitu. Jadi ya gue mau nyuci ayam dulu. Kalau misalkan buat bumbu penyedap, gue biasanya pakai ini nih. Jadi ini tuh bumbu yang murah sebenarnya, gue cuma cukup pakai 1 bungkus. Ini 1.000 harganya nih. Tidak di endorse guys, tapi ini dia yang gue pakai ya. Buat 2 kilo sampai 2,5 kg. Jadi ya begitulah konsumsi protein gue. Dan bisa dibilang tuh sebenarnya kalau gue minimalisirkan budget banget tuh sebenarnya kayak buat protein tuh cukup ya 500.000 lah per bulan kayak gitu. Tapi karena lagi diet, opsi pilihan makan gue nggak banyak, jadi ya gue makan yang kayak gini aja lah, yang mungkin agak sedikit lebih mahal. Emang kalau lagi fase diet tuh sebenarnya malah lebih mahal guys, karena makanan terbatas, jadi fokusnya ke protein, dan protein harus lebih banyak jumlahnya. Cuman ya itu tergantung pola diet kalian juga sih. Ya begitulah intinya guys ya. Dan gue mau lanjut nyuci ayam dulu ya. Hari ini kita bakal latihan chest dan tricep. Oke, jadi let's go. Ya gue belum kardio sih. Tadi gue udah minum kopi hitam, tapi gue belum kardio sama sekali. Jadi abis nyuci ayam gue bakal lanjut kardio. Jadi ya begitulah. Oke, see you guys di next part di video ini. Oke, jadi pada tahap awal seperti biasa ya, gua melakukan pemanasan menggunakan alat yang mungkin bisa dibilang kayak dia itu berfokus kepada kontraksi seluruh dada, dan ya dia ya untuk dada tengah sih. Jadi gua biasanya pemanasan menggunakan alat ini terus sama pakai pec deck ya, supaya ketika gue melakukan gerakan push dia lebih maksimal guys kenanya. Dan cara ini udah gue terapin beberapa bulan, dan ya gue merasakan hasilnya, dan ini menurut gue worth it ya untuk dicoba. Karena ya bisa dibilang ketika kalian ingin memaksimalkan pertumbuhan otot dada ya, itu membutuhkan pemanasan yang emang bisa dibilang supaya ketika kalian melakukan gerakan push itu bisa lebih maksimal kenanya gitu. Nah selanjutnya gue lanjut ke gerakan push, yaitu adalah incline dumbbell chest press ya. Jadi ini posisi incline, dan gue main di 32,5 kg ya. Ini total gue main 5 set. 32,5 kg itu gue main tuh 2 set ya. Jadi yang ini gue dapat sekitar 8 repetisi deh kalau nggak salah. 8 apa 9 ya, gue lupa inget. Cuma nanti di 31 kilo berikutnya, 32,5 kilo berikutnya itu gue cuma dapat 6. Terus gue ganti 3 set terakhir itu adalah di beban 30 kilo guys, kayak gitu. Jadi ya intinya utamakan kualitas daripada kuantitas. Jadi
kalian itu sebenarnya yang bagus itu adalah di beban maksimal dengan repetisi tuh 6 sampai 8 itu bagus untuk pertumbuhan otot kalian. Nah ini gue set kedua menggunakan beban 32,5 kilo guys ya. Jadi bisa dibilang untuk latihan chest kali ini sebenarnya oke banget ya, cukup gacor gitu menurut gue. Nah ini tuh gue biasanya emang agak bengong dikit sih kalau emang angkat dumbbell. Karena apa? Karena ya memikirkan hal-hal yang tidak perlu guys. Dan alhamdulillah sih di gym ini dumbbellnya sampai 50 ya. Jadi gue bisa nge-growth dan bisa memaksimalkan pertumbuhan otot gue dengan lebih maksimal, terutama di bagian dada, dengan jumlah dumbbell yang mendukung gue untuk progressive overload ya. Jadi target gue sih selama 33 bulan ke depan gue bisa ngangkat sampai 35 ke atas sih, itu target gue. Nah selanjutnya gue main pakai flat dumbbell chest press. Gimana ya gue nyebutnya ya, pokoknya kayak yang posisinya rata gitulah di beban 25 kilo. Ini gue main 3 set aja ya. Jadi kayak ya bisa dibilang ini tuh pelengkap banget. Jujur di gym gue yang sebelumnya gue gak pernah main ginian, karena kan emang udah ada alat chest press kan di chest press yang rata gitu di tempat gym gue yang lama. Cuman karena di sini gak ada chest press yang rata gitu, yang kata flat ya. Jadi kayak gue menggunakan dumbbell sebagai alternatifnya. Nah selanjutnya, nah ini namanya chest press sih guys, cuman ini kayak lebih ke posisi incline juga. Nah ini gue main 5 set nih, tapi bebannya naik 5, gue lupa deh, 47, 57, terus ada yang 60-an deh. Itu gue main pokoknya 5 set, dan di beban 60-an tuh 3 set ya. Pokoknya dia tuh tulisannya tuh kayak naiknya itu enggak yang 65, 70, 75, enggak guys, beda ya. Jadi kayak hitungannya tuh kayak angka-angka ganjil, kayak 47, 57 ya, kayak gitulah intinya. Jadi ya begitulah, apa 53 ya, gue lupa ingat sih kayak gimana tulisannya. Nah intinya gue main ini sekitar 5 set ya, pokoknya 5 set. Dan ini tuh set yang kalau gak salah di beban 40-an. Jadi kayak gue masih bisa ngangkat dengan banyak repetisi. Gue mikir ini nih gue masih bisa nambah nih ke beban selanjutnya. Nah ini ada lagi nih, gue udah tambahin ke beban selanjutnya. Ini baru gue tambahin lagi ya. Dan bisa dibilang sih sebenarnya ini bener-bener kayak variasi yang bagus untuk gue lakuin di setelah gue main flat bench press ya, atau enggak setelah gue main pec deck. Nanti gue juga main pec deck habis ini. Harusnya ini gue taruh di set terakhir sih, kayak di variasi terakhir gitu loh. Karena kan ini kan kayak kenanya sama aja kayak incline kan, ya hampir mirip-mirip incline lah. Cuman kayak ya ini tuh worth it juga sih. Gue masih mencari pola latihan yang sesuai sih guys sama gue. Jadi kayak ya gue sedang berusaha memaksimalkannya gitu. Nah ini selanjutnya gue lanjut di beban maksimal di sini ya. Jadi gue nggak tahu nih gue sampai dapat berapa repetisi ya. Cuman ini yang ini gue lakuin selama 3 set kayak gitu. Jadi total ada 5 set. Nah ya, otot dada adalah weak point yang gue rasain di tubuh gue sekarang. Walaupun sudah berkembang jauh lebih baik, cuman tetap sih yang namanya weak point itu benar-benar kayak cuman diri lu sendiri yang tahu ya. Walaupun kayak ngerasa berkembang ya, emang berkembang guys, cuman kayak gue ngasih ngerasa ini kebanting dengan otot-otot yang lain gitu loh, kayak otot dada gue. Jadi itu harus gue tingkatkan dan gue improve sih. Untungnya latihan dada kali ini itu gue minggu ini 2 kali, karena kan ini gue taruh di pertama kan. Jadi kayak di di hari pertama di minggu ini, jadi gue bisa lakuin 2 kali. Pokoknya setiap latihan yang gue taruh di hari pertama di setiap 1 minggu tertentu itu pasti bakal gue latih 2 kali guys di minggu tersebut. Kayak misal back ditaruh di awal nih, gue pasti back 2 kali di minggu itu kayak gitu. Nah jadi ya intinya gue yang gak gue mainin adalah hari ini otot dada. Ini gue dubbing pokoknya video telat seminggu guys. Jadi kayak yang gak gue latih di latihan dada kali ini tuh ya, gue nggak ngelatih otot dada bawah ya, lower chest. Cuman tetap kontraksinya dapat sih ketika main pec deck, terus ketika main yang flat bench press kayak gitu ya. Jadi kayak tetap dapat sih kontraksi. Cuman kayak ketika lu main fokus ke dada bawah itu lu bakal lebih kena gitu ya, kontraksinya lebih fokus ke dada bawahnya sendiri. Nah selanjutnya pokoknya gue sebelum main ini gue tuh main abs guys ya, main abs. Gue udah sempat nyoba alat abs itu cuma 3 set aja. Jujur berasa sih, kayak gue emang harus coba main abs juga sih. Gue harus memprioritaskan abs juga, karena itu salah satu sebenarnya otot abs ketika nggak kalian latih itu, ketika body fat kalian rendah itu bakal tetap kelihatan. Cuman tetap ya namanya ketebalan dan yang lain itu bisa lebih maksimal ketika kalian latih lah. Jadi kayak ya begitulah guys intinya.
Nah ini gue main tricep total kalau nggak salah 5 set, 4 sampai 5 set deh seinget gue. Cuman total ya segitu. Intinya set-set ganjil gue ngambilnya. Nah intinya apa guys? Intinya kalian harus semangat nih. Dia flexing gue. Ya kalian bisa lihat kan dada gue tuh sebenarnya jujur kayak menjadi weak point banget. Cuman kalau di lightning tertentu dada gue tuh kayak gacor. Cuman ketika gue lagi flexing begini kayak dada gue tipis banget guys demi apapun. Cuman menurut orang-orang lain mungkin kayak itu dada lumayan oke gitu. Cuman kayak menurut gue ini sangat amat tipis ya. Mungkin kalau kalian lihat di sini kalian juga bakal ngerasa kok dada gue tipis gitu. Cuman kalau kalian lihat di video-video gue yang sebelumnya kayak dengan lightning tertentu itu mungkin lebih gacor kelihatannya dada gue malah. Cuman ya gue nggak tahu juga sih, intinya gue harus improve di bagian dada dan semoga bisa lebih maksimal pertumbuhan dada gue ke depannya karena ini merupakan salah satu komponen yang sangat amat penting untuk binaraga lah gitu ya. Kok binaraga ya, untuk seorang binaraga gitu guys ya. Jadi ya seperti itulah. So semoga kalian suka sama videonya ya, itulah intinya untuk hari ini. Dengan kalian mengetahui poin gue tuh otot dada ya ampun ya, jadi ya begitulah. Mungkin kayak gue akan memaksimalkan otot dada atas sih di latihan chest di minggu ini gitu. Thank you. Yo guys, so jadi untuk video kali ini gue telat upload sehari ya, jadi begitulah latihannya. Ya so far sih alhamdulillah ya. Jadi ya kalian bisa melihat lah ya weak point gue di otot dada yang harus gue improve dan harus gue perbaikin. So thanks for watching dan see you later, bye bye, thank you guys ya. Jadi sekarang tuh kenapa gue telat upload sehari karena hari ini gue rest day, jadi ya nggak apa-apa buat ngisi video di hari ini kayak gitu. Thank you.